Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Hairunisa dari kelas SI 5A dengan NIM A319.038. PPT ini dibuat untuk memenuhi UAS mata kuliah Hukum Bisnis Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjawab 3 soal atau 3 pertanyaan. Soal yang pertama yaitu jelaskan mengenai hukum pembuktian dan daluarsa. Hukum pembuktian adalah suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus dipedomani hakim dalam proses persidangan untuk menjatuhkan putusan bagi pencari keadilan. Dalam sistem hukum Indonesia, ternyata status hukum pembuktian tidak hanya ditemukan dalam hukum formal atau hukum acara, tetapi juga diatur dalam hukum material yang dapat diartikan juga bahwa hukum pembuktian dalam klasifikasi hukum material adalah untuk menjamin penerapan hukum material tersebut dalam proses persidangan. Tujuan penegakan hukum ialah pengaturan hidup secara damai, fair, dan peace yang harus dipertahankan melalui proses penegakan hukum. Secara umum, peranan hukum dalam persidangan perdata adalah melakukan penilaian terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta yang memiliki hubungan kausal antara keduanya yang diajukan kedua belah pihak. Selanjutnya, pembuktian mempunyai teori. Menurut Munir Fuadi, bahwa hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas ke pundak siapa beban pembuktian, burden of proof, burden of producing evidence harus diletakkan. Hal ini karena di pundak siapa beban pembuktian diletakkan oleh hukum akan menentukan secara langsung bagaimana akhir dari suatu proses hukum pengadilan. Misalnya dalam kasus perdata di mana para pihak sama-sama tidak dapat membuktikan perkaranya. Dengan demikian, jika beban pembuktian diletakkan di pundak penggugat dan penggugat tidak dapat membuktikan perkaranya, penggugat akan dianggap kalah perkara meskipun pihak tergugat belum tentu juga dapat membuktikannya. Sebaliknya, jika beban pembuktian diletakkan di pundak tergugat dan ternyata tergugat tidak dapat membuktikannya, pihak tergugatlah yang akan kalah perkara meskipun pihak penggugat belum tentu juga dapat membuktikannya. Oleh karena itu, dalam menentukan pundak siapa beban pembuktian harus diletakkan, hukum haruslah cukup hati-hati dan adil dalam penerapannya. Selain itu, hakim juga harus cukup arif. Selanjutnya, pembuktian itu mempunyai tujuan. Dengan demikian, sejalan dengan pendapat Djoko Sarwoko bahwa sistem pembuktian bertujuan. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Yang kedua, hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup proporsional guna membuktikan kesalahan terdakwa. Yang ketiga, apakah kelengkapan pembuktian dengan alat-alat bukti masih diperlukan keyakinan hakim. Selanjutnya ada alat-alat bukti. Yang pertama, alat bukti tertulis, contohnya seperti akta kelahiran. Yang kedua, alat bukti saksi yang harus ada saksinya. Yang ketiga, alat bukti persangkaan. Yang keempat, alat bukti pengakuan. Yang kelima, alat bukti sumpah. Contohnya seperti sumpah di atas ayat suci Al-Quran. Selanjutnya ada hukum daluarsa. Hukum daluarsa adalah lampah waktu untuk menuntut suatu tindak pidana. Begitu suatu tenggang waktu menurut undang-undang berlaku pasal 78 KUHP dan aturan lain di luar KUHP, maka daluarsa menggugurkan wewenang untuk memproses hukum terhadap pelaku, baik tenggang waktu itu berlaku sebelum perkara dimulai ataupun selama berlangsungnya tenggang waktu daluarsa berada dalam stadium bahwa alat penegak hukum tidak dapat lagi melakukan proses hukum. Void pasal 78 KUHP 1 tahun bagi semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan. 6 tahun bagi kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama 3 tahun. 12 tahun bagi kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun. 18 tahun bagi kejahatan yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan usianya belum 18 tahun. Penerapan daluarsa penuntutan terdapat dalam pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengungkapan peristiwa itu memerlukan bukti-bukti yang diatur menurut ketentuan undang-undang.
baik mengenai macam-macamnya maupun cara dan sistem penggunaannya. Semakin lama lewatnya waktu, akan semakin sulit untuk memperoleh alat-alat bukti tersebut. Semakin lama ingatan seorang saksi akan semakin berkurang, bahkan lenyap atau lupa tentang suatu kejadian yang dilihat atau alaminya. Demikian juga benda-benda bukti. Dengan waktu yang lama akan menyebabkan benda itu menjadi musnah atau hilang dan tidak ada lagi. Selanjutnya ada macam-macam daluarsa. Yang pertama, acquisitive forgery. Acquisitive forgery adalah lewat waktu sebagai cara memperoleh hak milik atas suatu benda. Syarat adanya daluarsa ini harus ada iktikat baik dari pihak yang menguasai benda tersebut. Yang kedua, extintive forgery adalah seorang yang dapat dibebaskan dari suatu penagihan atau tuntutan hukum. Oleh undang-undang ditetapkan bahwa dengan lewatnya waktu 30 tahun, setiap orang dibebaskan dari semua penagihan atau tuntutan hukum. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, jelaskan mengenai e-commerce dan hubungannya dengan hukum bisnis. Jawabannya, maraknya pengguna internet dan sosial media di Indonesia ini membuat bisnis e-commerce transaksi semakin berkembang. Meningkatnya angka jual beli secara online ini secara tidak langsung juga berdampak terhadap perkembangan aturan hukum. Dalam menjalankan bisnis online atau melakukan transaksi online, ada beberapa aspek hukum e-commerce dan jual beli secara online yang harus diketahui. Transaksi online biasanya diartikan sebagai kontrak elektronik, yaitu ikatan hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik yang menggabungkan jaringan dari sistem informasi berbasis komputer dengan sistem. Jual beli online lahir karena adanya kontrak jual beli yang terjadi secara elektronik antara penjual dan pembeli. Namun sampai sekarang aturan jual beli elektronik masih belum tertulis dengan jelas di dalam hukum yang ada di wilayah Indonesia. Hal ini dikarenakan syarat-syarat sah perjanjian secara elektronik belum diatur secara khusus. Pada prinsipnya, aturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan acuan dalam pembuatan kontrak transaksi jual beli online, selama kontrak ini dibuat telah memenuhi 4 syarat sah perjanjian yang dimaksud pada KUHP, maka kontrak transaksi online tersebut dapat dianggap sah dan mengikat para penjual dan pembeli. Di sini ada kewajiban dan hak pembeli barang maupun jasa dalam transaksi e-commerce. Menurut pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang pertama, membaca informasi dan mengikuti prosedur atau petunjuk tentang penggunaan atau jasa yang dibelinya. Yang kedua, membayar harga pembelian sesuai dengan yang telah disepakati. Yang ketiga, beritikat baik dalam melakukan transaksi jual beli barang atau jasa tersebut. Yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum secara patuh apabila timbul sengketa dari proses jual beli tersebut. Selanjutnya ada beberapa hak pembeli dalam transaksi jual beli di e-commerce. Yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, hak memilih serta mendapatkan barang dan atau jasa dengan kondisi yang sesuai dengan yang diperjanjikan. Yang ketiga, mendapatkan informasi secara benar, jujur, dan jelas mengenai barang atau jasa yang diperjualbelikan. Yang keempat, mendapatkan perlindungan hukum secara patut apabila dari proses jual beli tersebut timbul sengketa. Kelima, mendapatkan kompensasi atau ganti rugi apabila barang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan mengenai hukum bisnis yang berkaitan dengan leasing dan franchising. Jawabannya, leasing adalah pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal dengan pembayaran secara berkala oleh perusahaan yang menggunakan barang-barang modal tersebut dan dapat dibeli atau memperpanjang jangka waktu berdasarkan nilai sisa. Suatu cara untuk mendapatkan servis dari bentuk leasing ada 3. Yang pertama, sell and lease back. Leaser menjual aktivanya kepada perusahaan leasing atau bank disertai kontrak leasing untuk menggunakan aktiva tersebut selama periode tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Yang kedua, service leases atau operating leases. Lessor memberikan servis baik mengenai aspek keuangannya maupun mengenai pemeliharaan kepada lease dengan syarat tertentu. Yang ketiga, financial leases untuk leasing yang tidak memberikan maintenance service, tidak dapat dibatalkan dan harus penuh diangsur. Keunggulan dan kelemahan leasing. Keunggulannya, untuk operating lease tidak mengakibatkan timbulnya utang di neraca. Hanya membutuhkan jaminan aktiva yang terbatas, tidak ada risiko akibat perubahan teknologi. Kelemahannya, tingkat bunga lease biasanya lebih tinggi daripada tingkat bunga utang. Bisa lebih mahal daripada pembelian aktiva dengan tunai.
Franchising adalah suatu teknik ekspansi usaha dengan memanfaatkan dana pihak lain yang langsung berperan dalam usaha ekspansi tersebut. Teknik tersebut dengan menjual franchise. Bentuk kerjasama franchisor dengan franchise. Franchisor memberikan hak dan dukungan untuk menjual produk atau jasanya di wilayah tertentu kepada franchise. Franchise membayar biaya jasa manajemen tertentu dan royalti kepada franchisor. Lalu mempunyai hak-hak. Hak franchisor memberikan bantuan manajemen dan teknis dalam proses produksi atau pemberian jasa, pemasaran, pengendalian mutu, dan operasi sehari-hari. Hak franchise memiliki hak untuk mengelola tempat usahanya sendiri. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan franchising. Keunggulannya, ekspansi lebih cepat dengan dana franchise hanya membutuhkan jaminan aktiva yang terbatas. Tidak ada risiko akibat perubahan teknologi. Kelemahannya, pengendalian nama baik perusahaan dan merek dagang sulit dilakukan. Sekian presentasi UAS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.